Di akhir cerita, dunia menyembah Himmel sebagai pahlawan nomor satu sepanjang sejarah. Manusia mengira dia adalah sosok sempurna yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi, bagaimana kalau gua bilang, kalau Himmel sebenarnya adalah seorang pahlawan palsu? Pada insiden di Desa Pedang, takdir menolak Himmel. Pedang pahlawan legendaris yang tertancap di batu, yang diramalkan hanya bisa dicabut oleh juru selamat asli dunia, sama sekali nggak bergerak saat ditarik Himmel. Secara spiritual, alam semesta sedang berbisik kepada Himmel. Lu bukan orang terpilih. Lu cuma manusia biasa. いいじゃないか、偽物の勇者で。僕は魔王を倒して世界の平和を取り戻す。そうすれば偽物だろうが本物だろうが関係ない。 Bagi orang normal, penolakan dari takdir ini bisa bikin mental hancur, depresi, atau mundur dari medan perang. Tapi disinilah mentalitas monster seorang Himmel dimulai. Melihat pedang itu menolaknya, Himmel tidak menangis. Dia justru tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang merusak seluruh konsep takdir di dunia anime. Gak masalah kalau gua gak bisa nyabut pedang ini. Gua bakal hancurin Raja Iblis pakai pedang palsu ini. Dan gua sendiri yang bakal jadi pahlawan aslinya. Ini adalah bentuk stoikisme ekstrim. Himmel menolak didikte oleh nasib. Dia tidak peduli apakah Tuhan memilihnya atau tidak. Karena bagi Himmel, gelar pahlawan itu dibentuk oleh tindakan nyata, bukan oleh sebilah pedang pusaka. Dengan modal pedang tiruan murah, Himmel melatih tubuhnya melampaui batas manusia, memimpin timnya, dan benar-benar membantai Raja Iblis. Dia memotong rantai takdir dengan tangannya sendiri. Namun, sisi paling nyesek dan jenius dari isi kepala Himmel bukan cuma soal perang. Orang awam sering mengira Himmel itu cowok yang narsis banget karena selalu minta dibuatkan patung dirinya di setiap desa yang dia selamatkan. Tapi kalau kita bedah secara psikologis, itu adalah bagian dari rencana jangka panjangnya yang paling emosional. Himmel tahu persis siapa Frieren. Dia tahu Frieren adalah seorang elf yang umurnya ribuan tahun. Sedangkan dia hanyalah manusia fana yang beberapa puluh tahun lagi akan mati dan membusuk di tanah. Himmel sadar waktu berjalan terlalu lambat bagi Frieren untuk memahami apa itu cinta dan kehilangan. Maka dari itu, Himmel sengaja membangun patung dirinya di mana-mana. Tujuannya bukan untuk pamer ke dunia, tapi sebagai jangkar memori demi Frieren. Himmel ingin ratusan tahun setelah dia mati, saat Frieren berjalan sendirian mengitari dunia, Frieren tidak akan pernah merasa kesepian karena wajah Himmel selalu ada untuk menemaninya. Patung itu adalah cara Himmel untuk tetap hidup di samping Frieren, melampaui kematiannya sendiri. Pada akhirnya, Himmel mengajarkan kita satu hal. Lu nggak perlu menunggu takdir atau ramalan untuk menjadi sosok yang hebat dalam hidup ini. Jalani, lawan, dan ciptakan takdir lu sendiri. Himmel adalah pahlawan palsu yang melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pahlawan asli. Menurut lu, apakah Frieren pada akhirnya sadar seberapa besar pengorbanan perasaan Himmel selama ini? Ketik teori lu di kolom komentar.